Lumen nomor 11.824, 19 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yohanes, anak Sakaria. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 18 dan 19. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin dan 2 hari yang lalu kita sudah berkenalan dengan sosok-sosok penting yang dihadirkan oleh liturgi Gereja Kudus. Dalam pewartaan hari ini, gereja menghadirkan sosok lain, yaitu Sakaria. Dia adalah seorang imam yang mendapat giliran bertugas dalam bait suci. Sakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Ketika sedang melakukan tugas keimamanan dalam bait suci, seorang malaikat menemui dia dan memberitakan bahwa doanya dikabulkan dan mereka akan mendapat keturunan. Tetapi inilah kata Sakaria, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi?
sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Saudara-saudari terkasih, Sakaria yang menyadari dirinya sudah tua dan istrinya mandul, wajarlah kalau dia meragukan berita baik dari malaikat Gabriel itu. Namun, Gabriel menegaskan dan menetapkan bahwa Sakaria akan menjadi bisu. Sakaria menjadi imam yang keluar dari bait Allah dengan kondisi tidak normal, dan penginjil memberi keterangan begini. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Inilah petunjuk dari kuasa Allah untuk Sakaria, calon ayah yang sudah tua, dan kepadanya akan dianugerahkan seorang anak laki-laki. Anak itu kemudian diberikan nama Yohanes, seperti permintaan ibunya Elisabet, dan yang dituliskan oleh Sakaria juga di sebuah batu tulis. Namanya adalah Yohanes. Dan inilah tanda berikutnya. Setelah menuliskan namanya adalah Yohanes, terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita simak, kita perhatikan, dan kita renungkan tentang berita akan kehadiran dan kelahiran baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus anak Maria. Yohanes adalah anak Sakaria yang merupakan karunia Allah di hari tuanya, juga untuk istrinya yang sudah lanjut usia dan mandul. Yesus adalah anak Maria yang merupakan karunia dari Allah di masa gadisnya, sekalipun belum bersuami. Baik Sakaria maupun Maria mempunyai persoalan yang kurang lebih sama. Bagaimana itu mungkin terjadi? Sakaria berkata, "Saya sudah tua, istriku mandul." Maria berkata, "Saya belum bersuami." Bedanya, Sakaria tidak mau percaya, tetapi Maria percaya dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Hasil akhirnya sama. Sakaria mendapatkan anak yang dinamainya Yohanes setelah ia mengakui campur tangan Allah. Maria melahirkan Yesus oleh Roh Kudus. Yohanes, anak Sakaria, adalah nabi terakhir yang harus mempersiapkan kedatangan Yesus yang akan dilahirkan oleh Maria. Ada catatan menarik tentang Yohanes, seperti dikatakan oleh Elisabet kepada Maria yang mengunjunginya. "Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Lukas bab 1 ayat 44.
Sejak dalam kandungan ibu mereka, Yohanes dan Yesus sudah saling menyapa dan bergembira bersama dengan ibu mereka yang bersaudara itu dengan gerakan melonjak kegirangan. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah kado terindah baik bagi Sakaria maupun Elisabet, sebab keduanya sudah lanjut usia dan Elisabet itu mandul, tidak mempunyai anak adalah aib bagi seorang wanita Israel, tetapi dengan janji hadirnya seorang anak laki-laki kepada mereka merupakan hal yang seharusnya memberikan rasa bahagia. Nalar dan otak Sakaria tidak bisa menerima. Ia tidak percaya dan dia harus dihukum menjadi bisu dan tidak bisa berkata-kata. Inilah pesan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Manusia lebih mengandalkan otaknya, akal budinya, dan nalarnya, dan meragukan imannya akan kuasa dan penyelenggaraan Tuhan. Bagi kita, hal-hal tertentu tidak mungkin, tetapi mengapa kita tidak mengandalkan Allah yang memiliki keputusannya sendiri? Terkadang saya sedih sekalipun keadaan ekonomi kami tidak memungkinkan kami bertahan dengan penghasilan yang pas-pasan. Tetapi dalam doa saya berkata, Tuhan, aku mengandalkanmu. Nyatanya, Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kami. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita perlu menalarkan semuanya, tetapi izinkanlah Allah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku dalam hidup percaya dan mengandalkan Tuhan memutuskan semuanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, berilah kami iman yang mengandalkan Engkau, yang memiliki keputusan yang terbaik dalam hidup kami. Jauhkanlah kami dari sikap sombong, dan berilah kami kerendahan hati. Demi Kristus, Tuhan, pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.